kembali lagi kepada cinta. Nah, kalau orang sudah terikat dengan cinta, apapun pasti mereka lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Baiklah, di pagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari IKIP Malang, dulu ya namanya IKIP Malang, sekarang Universitas Negeri Malang atau UM. Beliau adalah sebagai Kepala Pusat Media dan Sumber Belajar Universitas Negeri Malang, yaitu Bapak Dr. Joharyanto, MM, MPD. Pada pagi hari ini kita akan ditemani oleh Ibu Sally, ya, yang akan menemani kita. Akan banyak hal yang akan kita kulik nih, kita kulik-kulik dari Bapak Dr. Joharyanto. Jangan sampai menyanyiakan kesempatan ya pada pagi hari ini, karena banyak sekali ilmu beliau yang akan kita serap, di mana kita sebagai guru ASN maupun P3K ya, yang sekarang ini telah digulirkan, tentunya kita harus mengembangkan diri semaksimal mungkin. Untuk itu, sebelum kita mulai, tentu Bapak Johar kami persilahkan untuk memperkenalkan diri lebih lanjut. Kepada Bapak Johar kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joharyanto, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh host pertama. Betul. Panggilan saya itu macam-macam, ada Johar, ada Yanto, ada Hari, ada terserah yang mau manggil. Suka-suka ya Pak ya. Gitu. Yang penting noleh. Ya. Pak Ju noleh. Saya sampai saat ini masih sebagai dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, UM ya, bukan UNM ya, UM ya, Universitas Negeri Malang, yang juga kebetulan mendapatkan tambahan tugas sebagai Kepala Pusat Media dan Sumber Belajar, yang sehari-hari tugas kami terkait dengan tambahan tugas itu banyak melakukan berbagai pengembangan dalam bidang media dan sumber belajar dan saudara-saudaranya begitu ya. Jadi media dan sumber belajar itu juga banyak saudaranya begitu ya. Misalnya bagaimana agar inovasi dalam media dan sumber belajar itu kami expose ya dalam satu bentuk artikel, maka kami juga sebagai managing editor di jurnal Pendidikan dan Pembelajaran di Universitas Negeri Malang. Dan terkait dengan itu juga kami juga diminta bantuan atau ditugaskan oleh Universitas Negeri Malang untuk mendampingi beberapa sekolah. Ya, ada di antara sekolah itu yang berlokasi di Kalimantan Timur ya, Sangatta YPPSB miliknya KPJ. Kemudian di Kalimantan Utara itu ada sekolah unggulan terpadu mulai dari SD sampai SMP, yaitu di Kabupaten Tanah Tidung. Terlibat juga di dalam pengembangan sekolah unggul di IKN gitu. Jadi ya itu kira-kira luar biasa ya. Jadi kalau ingin tahu saya silakan masuk Google, ketik aja Joharyanto, insya Allah cerita tentang saya banyak di situ. Ya, nanti Pak, nanti kita tulis di sini Pak. Silakan di layar ya, Bu. Like dan subscribe gitu ya Pak ya. Oke, sudah mungkin ini branding ya Pak ya. Sally, ini kita jangan ini ya, jangan sia-siakan di kesempatan hari ini ya, pagi ini, supaya teman-teman terutama guru-guru ya, terutama guru-guru ini dapat mengembangkan diri dengan adanya narasumber yang luar biasa. Oke Mbak Sally, silakan, mungkin ada yang mau mau dikulik-kulik ini, dikulik bahasanya ya, dikulik ya. Terima kasih Pak Yanto ya, saya boleh manggil Pak Yanto. Iya, Pak Yanto, terima kasih ya atas kesempatannya hadir di SMA Negeri 2 Balikpapan. Nah, di SMA 2 Balikpapan ini sudah banyak hadir ASN PNS dan P3K, yang dimana di kurikulum Merdeka kami harus mengisi PMM. Nah, di situ juga ada pengembangan diri ya Pak, terkait kita sebagai narasumber ataupun mengisi kegiatan-kegiatan PMM. Mungkin kalau dulunya adalah pengembangan diri berkelanjutan ya Bapak, setiap guru kan harus mengadakan
evaluasi kinerjanya adalah pengembangan diri berkelanjutan. Mungkin sebagian adalah boleh dalam bentuk menulis jurnal, boleh membuat karya tulis ya Pak ya, bermacam karya tulis. Nah, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang saya baca dan saya lihat tadi Bapak sudah punya jurnal berapa Bapak? 170 jurnal. Wah, itu luar biasa. Sama Pak, sama dengan saya. Nah, saya ingin sekali Bapak berbagi pengalaman bagaimana kami para ASN, Dan yaitu P3K ya. ASN itu kan terdiri dari PNS dan P3K, untuk bagaimana mengatur tetap bisa mengajar dengan baik dan tetap mengembangkan diri sebagai guru, sebagai pembelajar sepanjang hayat. Nah, itu yang ingin kami dengar dari Bapak. Bagaimana Bapak? Baik, terima kasih. Kalau kita ingin membahas masalah ini ya, jadi tampaknya kita harus berangkat dari guru itu siapa sebenarnya. Ya, guru itu sejatinya adalah orang-orang yang bukan secara kebetulan ya, memiliki komitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui jalur sekolah atau pendidikan. Meningkatkan kompetensi anak-anak muda itu bisa dibayangkan sebagai sesuatu yang mudah atau yang sulit. Gitu ya. Tergantung dari mindset kita. Kalau istilah dari Pak Menteri sekarang itu kan growth mindset gitu ya. Ada growth mindset. Jadi tergantung. Jadi wah, tugas ini berat. Ketika seorang guru mengatakan tugas ini berat, berarti guru itu sudah mulai keluar dari komitmen mereka yang saat itu sudah memiliki komitmen awal untuk menjadi guru. Nah, gitu. Jadi itu yang penting. Jadi tetapi ketika guru menyadari bahwa komitmen awal itu adalah dalam rangka meningkatkan potensi SDM, maka kesadaran-kesadaran itu akan terus dijadikan sebagai bentuk tanggung jawab utama, yang tanggung jawab utamanya itu adalah pengembangan profesionalisme. Gitu ya. Jadi kalau dari kompetensinya kan ada 4, tapi saya lebih fokus kepada pengembangan profesionalisme karena konsep profesionalisme itu ya 4, ketiga-tiganya itu sebenarnya menyatu di dalam satu itu sebenarnya begitu. Jadi profesional itu mulai ada rasa cinta. Karena orang cinta itu kan tidak bisa tidak bisa didefinisikan gitu ya, nggak bisa gitu ya. Rasa. Cinta itu ada di dalam rasa yang wujudnya dalam bentuk kinerja kan gitu ya. Jadi perilaku yang mereka tunjukkan itu adalah wujud cinta yang sebenarnya. Ketika kita berkomitmen sebagai guru, maka dia itu sebenarnya sudah terlibat dalam cinta, interaksi antara guru dengan generasi gitu ya. Nah, sehingga dari situ ada kinerja-kinerja, ada perilaku-perilaku, ada upaya-upaya yang bisa jadi upaya ini tidak pernah sama sekali dikaitkan dengan berapa penghasilan yang harus saya peroleh ya. Karena cinta kan tidak berharap gitu. Iya, cinta itu apa yang saya bisa berikan kan begitu ya. Nah, kayak gitu itu profesionalisme sebenarnya. Sehingga dia melakukan apapun yang bisa memperkuat makna atau kualitas dari cinta mereka sebagai guru. Jadi guru itu kan ya ASN, ada PNS ya. ASN ya PNS dan P3 gitu ya, termasuk tenaga honorer. Siapapun, apakah ketika mereka masuk itu dasarnya adalah melamar untuk mencari pengalaman atau melamar memang untuk pengabdian, apapun. Jadi saya pikir menulis lamaran itu adalah salah satu tanda bahwa mereka itu memiliki komitmen untuk menjadi guru. Nah, itu yang harus kita sadari dan harus kita kembangkan. Nah, baik, mungkin ini Pak, mungkin kita kembali ke tadi pertanyaannya Pak, bagaimana kita mengatur nih? Memang kita sudah punya niat nih untuk mengembangkan diri, untuk supaya lebih profesional kan gitu ya. Tapi kita kan mempunyai tugas-tugas ini, tugas pokoknya kita adalah mengajar. Di samping itu kita harus meningkatkan kompetensi diri kita dengan mengembangkan diri dengan penelitian-penelitian yang harus kita buat. Nah, bagaimana Pak kiat-kiatnya supaya kita ini bisa membagi waktu, mengatur
memanage diri kita ini antara mengajar dengan mengembangkan diri itu sendiri, Mbak? Mengatur waktu itu ada ilmunya. Ya. Jadi Nah, apa namanya itu. istilahnya Ini. itu ada Penting times ini, Pak. management. Jadi Ya. itu kan Sangat penting. ada times management. Jadi Ya. di sana itu misalnya kita mencatat kegiatan-kegiatan kita itu apa saja. Di antara sekian banyak Catat ya, kegiatan Pak. itu Memo-memo ya, Pak. iya, ada memo. Ya. Mana yang menjadi prioritas, mana yang tidak. Ya. Nah, tentu kalau ini prioritas, itu juga perlu dipertimbangkan lagi. Prioritas itu dalam bentuk apa? Jadi misalnya dalam bentuk percepatan penyelesaian atau dalam bentuk lain-lain. Jadi itu ilmunya begitu. Ya. Tetapi ternyata sekalipun kita sudah menata begitu, itu tidak semuanya bisa berjalan dengan bagus. Kembali lagi kepada cinta. Nah, kalau orang sudah terikat dengan cinta, apapun pasti mereka lakukan. Apapun gitu ya. Dan orang yang cinta melakukan pekerjaannya itu dengan senang hati. Nah, senang hati itu yang kemudian membuat waktu yang telah kita kelola itu tidak terasa. Nah, Ya. jadi produktivitas itu sebenarnya tidak selalu berhubungan dengan menata waktu, Ya. tetapi produktivitas itu berhubungan erat dengan komitmen cinta tadi. Nah, kayak gitu itu. Jadi jangan heran ketika misalnya ini orang sibuk sekali nih, Ya. tapi produk atau apa namanya karyanya banyak. Nah, sementara saya tugasnya hanya begini-begini saja, tetapi saya tidak produktif. Ya, mungkin ilmunya sama, Ya. tapi realitanya kok berbeda. Jadi kembali Oke, lagi kepada motivasi komitmen. ya, Iya. motivasi diri Motivasi untuk diri. mampu Benar. bagaimana memanage diri ini Ya. antara kita Ya. mengajar dengan Ya. pengembangan diri itu Ya. sendiri ya, Pak. Ya. Mulai dari menulis. Ya. Ya, Pak, artinya membuat Rasa cinta. catatan ya, Terus, menanamkan rasa cinta itu. Apa namanya mengajar itu kan bukan pekerjaan yang statis. Betul. Tapi mengajar itu sangat dinamis dalam arti bahwa mungkin kita sudah menyiapkan RPP sedemikian rupa ya, tapi begitu di kelas RPP itu tidak bisa kita laksanakan sepenuhnya ya, karena kita bukan malaikat, karena kita Ya. bukan Tuhan yang mampu Ya. meramalkan besok apa yang akan terjadi persis seperti yang kita rencanakan. Itu tidak. Sehingga dari situ kalau kita sadar ini pasti ada kelemahan dan kelebihan pada saat kita mengajar, maka disitulah kemudian data-data awal yang kita peroleh itu akan menjadi semacam pemicu kepada kita bagaimana ini harus saya atasi, bagaimana ini supaya tidak terjadi lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Maka disitulah kemudian guru terdorong untuk melakukan riset. Banyak yang terdorong melakukan riset, tapi banyak juga yang tidak melakukan dorongan melakukan riset itu. Nah, itu kembali lagi kepada Baik, motivasi jadi diri. artinya kita harus ada motivasi intern Ya. dan ekstern ya, Pak Ya. ya, untuk Ya, ya intern dan ya, ekstern. Artinya kita saling ya, di antara rekan Benar. pekerja ini juga ya. bersainglah, artinya berkompetisi yang saling membangkitkan gitu ya, Pak ya, Betul. saling mendorong untuk kita maju. Nah, apalagi sekarang ini Pak ya, dengan adanya kurikulum merdeka ini kan banyak sekali tugas administrasi yang harus dilaksanakan oleh guru gitu, Ya. dan tidak semua, artinya mungkin boleh saya katakan kalau di tingkat SMA ini ya boleh dikata 50%. Saya tidak yakin kalau 100% itu mereka mampu untuk mengerjakan tugas-tugas yang baru ini. Dengan adanya kurikulum merdeka banyak sekali administrasi, bahkan maaf kita lihat di lapangan bisa saja bahasanya banyak keluhan-keluhan ya antara memanage waktu kita mengajar dengan administrasi yang ada. Itu Pak. Di sisi lain kita ingin mengembangkan diri nih, sehingga kita untuk mengembangkan diri itu banyak waktu kita ini yang boleh dikata 24 jam itu kurang Pak kalau kita mau mengabdi di situ. Ya enggak Pak, betul ya? Kita menulis saja kadang tidak rasa. Sudah jam sekian, besok harus tugas. Ternyata belum ada lagi tugas di sekarang namanya PMM yang harus kita kerjakan. Nah, itu bagaimana Pak? Mungkin kiat Bapak ini supaya kita yang terutama ini ya yang masih muda-muda ini ya dari untuk bisa mengembangkan diri tanpa meninggalkan kewajiban. Dan motivasi yang memang cinta, tapi kan cinta itu kan tidak selamanya itu bisa berjalan stabil kan Pak. Betul. Iya. Artinya mencintai pekerjaan. Iya. Gimana Pak? Saya tadi sepakat gitu Bu. Jadi motivasi diri. Cinta itu adalah bagian dari motivasi dari dalam diri kita sendiri. Jadi motivasi intrinsik ya. Nah, motivasi intrinsik ini yang panjenengan sebutkan itu
kadang bagus, suatu saat turun gitu ya. Sehingga motivasi intrinsik ini perlu dikawal. Nah, siapa yang mengawal? Ya tentu dari lembaga gitu ya. Karena guru itu kan bukan hadir di dalam satu organisasi sebagai individu dia, tetapi merupakan bagian dari tim yang ada di organisasi itu. Oleh karena itu maka perlu campur tangan dari pihak-pihak dari luar guru itu. Misalnya ada semacam kebijakan bagaimana agar kesulitan-kesulitan guru dalam hal penulisan misalnya itu menjadi lebih ringan melalui program asistensi misalnya kayak gitu. Jadi ada asistensi. Nah, kayak gitu itu. Nah, asistensi, waduh, di sekolah kami itu juga tidak punya keahlian untuk melakukan asistensi di situ misalnya begitu ya. Nah, jangan khawatir, ada banyak lembaga di luar, apalagi di sini kan alumni UM ya. Di UM itu insya Allah gudangnya orang yang ahli dalam bidang mengasistensi banyak hal. Salah satunya itu adalah mengawal kegelisahan teman-teman untuk melakukan pengembangan diri. Misalnya gitu. Insya Allah itu bisa. Jadi mungkin itu bagian dari program IKA itu nanti tampaknya ya. Program IKA itu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, perlu ada reward. Ada reward ya, ada penghargaan. Jadi mohon maaf ya, penghargaan dalam konteks PMM itu kan seakan-akan penghargaannya itu dilihat sebagai sesuatu yang administratif gitu. Pokoknya harus begini. Kalau sudah saya selesai, saya aman. Maka yang lain-lain nanti akan lancar. Nah, itu mindset yang menurut saya itu ya perlu kita benahi. Jadi apapun yang dilakukan oleh guru itu harus diniati sebagai sesuatu wujud dari cinta tadi. Jadi itu ya. Jadi kalau semuanya ya itu tadi itu. Saya jadi ingat Bapak itu. Cinta itu berarti seperti tujuan pendidikan bahwa ya, tercapainya. Ki Hajar Dewantara loh itu. Bapak, tercapainya tujuan pendidikan itu untuk diri sendiri dan masyarakat. Tercapainya kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya dari rasa cinta tadi ya. Nah, sekarang Mbak Sally ini mumpung Bapak juga di sini nih ya, untuk teman-teman yang ingin mengembangkan diri, mungkin Bapak punya jalur ya, supaya kita bisa berkonsultasi ya gitu ya, bisa berkonsultasi bagaimana kemudian misalnya kita ingin mengadakan pelatihan ya seperti apa ininya jalannya gitu Pak ya, monggo. Banyak jalan menuju Roma gitu ya. Itu menurut hadisnya Roma Irama. Ya Pak, berakit-rakit ke hulu Pak, bersenang-senang. Baik. Ada banyak jalan, jadi jalan itu bisa ditemukan sendiri loh. Bisa. Jadi dunia digital itu menawarkan apapun yang kita inginkan. Jadi termasuk itu nanti kita galau dalam hal pengembangan diri misalnya. Nah, kegalauan dalam rangka pengembangan diri itu bisa dikulik melalui dunia digital itu sebenarnya begitu. Tetapi dunia digital itu juga terbatas karena kita tidak bisa melakukan konsultasi secara intensif. Kita hanya ditawarkan seperti ini, begini, ada SOP-nya di situ. Tapi ketika mentok dengan SOP itu, disitulah kita butuh ketemu dengan sesuatu yang non-digital. Yang non-digital, insya Allah kami di UM itu ada banyak program. Jadi UM itu insya Allah memiliki jurnal sekitar 90-an lah. Ada 92 atau 90 sekian. Dan dari 90 sekian jurnal itu, ada sekitar 60-an, hampir 70 itu yang sudah terakreditasi di Kemendikbud. Nah, termasuk saya. Guru-guru bisa ya Pak? Bisa, jadi mengirimkan jurnal bisa, sangat bisa. Jadi saya misalnya sampai sekarang itu juga mengelola jurnal namanya Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran. Isinya itu adalah artikel-artikel yang kaitannya dengan pengembangan pembelajaran, apakah itu kaitannya dengan pengembangan media belajar, atau misalnya inovasi-inovasi terkait dengan pembelajaran gitu ya, atau praktik-praktik baik yang dipoles sedemikian rupa menjadi artikel sesuai dengan standar yang ada di kami misalnya, itu memiliki potensi untuk diterbitkan. Nah,
kebetulan kami terbitnya kan hanya 2 kali dalam setahun. Setahun Tapi dua jangan kali. Di khawatir, bulan berapa aja Pak? April dan Boleh tahu? Oktober. Oh, April, dan April, kemarin Oktober. sudah Jadi publish. kita mengirim Nah, paling lambat. Oktober, kalau April kita terima berarti setiap saat. oh, Oh, diterima. gitu ya, Pak, ya. Nanti Cuma tinggal pasti kami review gitu ya, Iya. karena kita akan pilih juga artikel yang paling baik. oh ya. Baik Ya. itu maknanya bukan karena istilah dipakai itu istilah-istilah yang keren-keren, enggak. Tapi Iya, baik di iya, situ iya. itu mendorong inovasi bagi yang lainnya. Kalau saya seperti itu. Iya. Nah, Ya, ya. jadi, Ini teman-teman nih. iya, Ayo, mendorong inovasi. ayo nih Jadi, teman-teman yang Tadi saya masih sempat Bapak bilang bahwa kami para guru itu diberi kesempatan menulis best practice ya, dan alurnya adalah STAR, situasi, tantangan, arti, Benar. dan refleksi. ya, Nah, tadi Bapak bilang bisa nanti diartikelkan. bisa. Nah, Hmm. jadi boleh dong sedikit tipsnya dari best practice tadi, bagaimana menjadi alur artikel lagi, bagaimana itu Pak? Oke. Oke. Setiap jurnal itu punya petunjuk ya, Ya, punya petunjuk untuk ya, para penulis itu. SOP-nya lah ya Pak ya. Silakan aja diikuti. Misalnya Hmm, itu ya judul betul. harus menarik. Ya. Judul itu Hmm. kalau bisa ada unsur provokasi positif gitu ya. Betul. Jadi Ya. dengan Ya, membaca bukan judul itu maka provokasi membuat orang provokator. itu ingin Tertarik membuka. ingin tertarik. Oke. Nah, Ya, dari Ya. judulnya ya, Pak. Dari ya. judulnya aja Dari udah judulnya. menarik ya. terus kelihatan. Mungkin ada contoh nih, Pak. Contoh-contoh. Nanti contohnya dilihat di jurnal. Contohnya langsung ya. Banyak Nah, contoh. di Ya. jurnalnya ya Pak Di ya. ketik aja jurnal Ini linknya. di jurnal UM gitu ya. Jurnal Iya. UM. Itu ketemu di situ. Wah, Oke. ada sekian jurnal. Judul-judul yang menarik ya Pak ya. Karena Bapak Memprovokasi. Bapak Juraryanto nih terlalu banyak jurnal, jadi satu aja akhirnya Eh, bingung mengungkapkan. ya, karena masing-masing 170 jurnal. bukan, kalau jurnalnya ada sekitar 90-an. Nah, 90. Nah, Wah, lumayan, Pak. Publikasi saya yang 100. 170, ya, ya, ya. Sampai ke internasional ya Pak ya. Wah. Ya sudah lah. Udah Dari, orang dari UM. punya saya itu ada yang ada beberapa yang terbit di Q1 Scopus gitu ya. Masya Allah. Itu ya alhamdulillah gitu. Dalam waktu 10 tahun 100 sekian jurnal itu kan bagus. Tapi Hmm. jangan dibayangkan Pak Ju yang ngerjakan sendiri, enggak. Ya, Betul. betul. Seperti PTK tim kan tim saya tim kan ya Pak ya, Ya, tim ya. selalu ada tim. Nah, Ya, kita kerjakan oke, bersama. baik. Jadi kalau ini adalah riset kita, berarti kita Ya. nanti penulis pertama. Baik. Nanti jadi kita bisa konsultasi ya, Pak Johar ya. Bisa Bisa. ya. 24 Jadi, jam? Wah, bisa. mungkin- Jangan 24 jam, mati Pak. Mungkin Marah Ibu. selain para ASN bisa para guru di Balikpapan ataupun di luar Dimanapun yang berada, mendengarkan. yang mendengarkan, Karena ini Iya. disiarkan. bisa mengelola secara- bersama MGMP-nya Monggo. MGMP Ya. bekerja sama Nah. untuk membuka Nih ya, nanti saya punya ini. kita kemitraan bersama UM Ya, Ya. melalui jalur-jalur ya. kemitraan yang kita bisa menuliskan jurnal di jurnal ya Pak ya, Oh, ya. yang siap dikirimkan kapanpun dan diterbitkan di bulan April dan Ya. bulan Oktober. Ya. Mungkin dimulai dengan kerjasama kemitraan ya Pak Ya. 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 Atau bahkan Oke. begini Bu, misalnya IKA ya. Nah, Ya, IKA IKA, di sini ya. ini punya Ya. punya inisiatif untuk membuat jurnal sendiri. Ya. Oh, Ya, Nah, ya. itu kan bisa iya, itu. bisa Silakan ya. nanti Betul. buat jurnal sendiri. Ya. Nah, yang mengisi itu ya teman-teman sebalik Pak. Sebalik. Atau Iya. bahkan Atau sekaltim. ke- Ya. Bahkan Bahkan kita juga se-Indonesia ya. gitu. Ya, kita bisa mendatangkan dari Itu sangat bisa. Jadi ya UM ya Pak nanti ya. mungkin kami dari tim UM itu bisa mendampingi mulai dari awal Iya, iya, membuat jurnal sampai jurnalnya ini misalnya ya terbit. masuk di UJS, tidak sekedar terbit tapi nanti dikelola secara open journal system ini secara Oh, otomatis iya, kan iya. itu sampai nanti Nah. mendapatkan akreditasi macam-macam Baik. itu insya Allah kami bisa mendampingi. Ya, nih Jadi, luar biasa Iya. kesempatan Jadi kita. Bapak bisa Iya. membimbing Iya. bagaimana Jadi, bahkan Ya. kalau Iya. kita di Balikpapan kota kita sendiri bisa membuka sendiri Baik. ya Pak ya. Iya. Dibantu Bisa. ya. Ya, Bisa. jadi nih ya Luar kesempatan biasa. kepada teman-teman kita dengan kehadiran Bapak Juharyanto pada pagi hari ini akan menambah semangat kita untuk mengembangkan diri kepada teman-teman guru. Semoga kedepannya apa yang sudah disampaikan itu betul-betul kita laksanakan dan di
Juharyanto, susahnya Pak sebenarnya. Juharyanto, Juharyanto. Pak Ju, ya. Dokter Juharyanto MMMPD. Baik Pak, sebagai ini ya, maunya kita seharian nih maunya ngobrol gitu ya, tapi berhubung mungkin Bapak juga masih banyak Ya, setelah tugas ini yang harus foto-foto. ya itu Pak. Nah mungkin ini ada closing statement lah dari Bapak untuk teman-teman kita yang Para ada di pendidik. sana ya. Silakan Pak. Oke, pertama, guru itu terikat dengan komitmen cinta. Nah, sehingga dengan komitmen cinta itu dinamika peran guru itu sangat tinggi. Dinamika itu diwujudkan dalam banyak hal. Salah satunya adalah melakukan pengembangan berkelanjutan. Misalnya melalui riset-riset, pasti riset ada, karena setiap guru itu saya yakin gitu ya, di kelas itu menemukan banyak masalah ketika mengajar. Emang kan kalau tidak diteliti secara ilmiah, yang hasil risetnya mungkin akan menjadi referensi juga bagi guru-guru yang lain. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, silahkan mengatur waktu sedemikian rupa, tapi mengatur waktu dengan notasi, dengan catatan-catatan itu tidak menggaransi bahwa semua kegiatan itu bisa terlaksana dengan bagus, kecuali memang betul-betul didasarkan atas komitmen cinta tadi, motivasi diri tadi. Saya pikir itu. Terus yang terakhir gitu ya, jadi guru cinta, itu ya. kalau sudah berkomitmen dengan cinta, maka guru itu akan menjadi semacam bintang, ya. Bintang yang terang benderang, yang bintang itu nanti secara otomatis akan menyinari generasi-generasi berikut. Jadi tampaknya kita memang harus terang dulu sebelum kita berharap generasi berikutnya itu terang. Betul. Itu yang menurut Ki Hajar Dewantara itu ya, kita harus menjadi teladan. Jadi harus kuat dulu. Ya, oke. Nggih. Mungkin itu ya, Nggih, Mbak. gitu. Ibu Selim, ada yang mau disampaikan dulu ya untuk sebagai penutup Sebagai ya, penutup, jadi kalau kita belajar dari pengalaman Pak Johar. Johar bahwa dimulai dari cinta, bagaimana kita bisa menotasikan tulisan-tulisan kita dalam bentuk tulisan-tulisan yang menjadi riset nantinya ya Pak, Iya. ya menjadi riset, dan itu sebagai salah satu pengembangan berkelanjutan untuk para guru di seluruh Indonesia. Dan semoga kita nanti kedepannya untuk generasi emas ya menjadi yang berkualitas, pendidikan kita, yaitu ingin tercapainya keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu yang diharapkan. Baik. Satu lagi, monggo. sebelum membahagiakan orang lain, maka guru harus bahagia. Ya, ingat Supaya itu penting ya. Maka tugas-tugas yang selama ini diwajibkan ya oleh pemerintah, apakah dalam bentuk mengikuti kegiatan ini, itu dan seterusnya, itu juga harus didasari dengan rasa bahagia. Ya. Ingat, itu hanya merupakan media yang disediakan oleh pemerintah misalnya, agar guru itu menjadi hebat. Ya. Hebat itu dasarnya itu harus dari bahagia. Moto SMA buku gitu ya. Maju bersama, hebat semua. Ya. Ya. Itu. Oke. Baiklah, demikian bincang-bincang pada pagi hari ini bersama Bapak Dr. Juharyanto MMMPD, Kepala Pusat Media dan Sumber Belajar Universitas Negeri Malang. Sebagai akhir kata, jangan pernah menyerah dalam belajar, karena pohon besar asalnya dari pohon kecil. Ya. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.